Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya bahas banyak soal tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, jadi gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, ada 5 soal, tapi ini soalnya beranak ya. Banyak-banyak juga nih beranaknya. Oke, soal nomor 1 dan nomor 2. Kita ke soal nomor 1. Tuliskan nama senyawa-senyawa berikut. Nah, jadi kalau untuk menamai kita harus tahu dulu sebenarnya kategori daripada senyawa itu. Maksudnya dia masuk ion atau kovalen. Kalau ion kan kita bisa lihat ada tidaknya logam di dalamnya, dalam senyawa itu. Kalau kovalen sama-sama non logam. Jadi kalau nomor 1 ini A sampai H ini semuanya non logam ya. Jadi akan kategorinya adalah penamaan terhadap senyawa kovalen. Berikut juga nanti dengan nomor 2 ya. Jadi masih 1 dan 2 ini main di kovalen-kovalenan. Jadi kalau di kovalen itu kita bermain dengan yang namanya indeks Yunani. 1 sampai 10 itu monoditri, tetrapenta, heksahepta, oktanonadeka. Ya, mudah-mudahan ini bisa dihafal ya. Oke, kita aplikasikanlah ke soal 1A. Si. Si kan silikon. Si-nya ada 1, jadi biarin aja. Silikon. Nah, kalau dilihat Cl-nya ada 4. 4 itu apa? Tetra. Silikon, tetra, Cl itu kan klorida kalau di belakang. Silikon, tetraklorida. Coba lagi, Cl-nya ada 2. Kalau Cl di depan tuh dia jadi klorin ya. Jadi ini diklorin oksida. Nggak perlu pakai monoksida ya. Biasanya monoksida itu nggak tahu kenapa disepakati hanya untuk CO ya, karbon monoksida. Kalau ada beberapa buku juga yang tulis NO, nitrogen monoksida, ada pakai mono gitu ya. Tapi yang lainnya nggak perlu pakai mono. Yang C, Cl-nya kan 2, berarti diklorin juga kayak yang di atas. Nah, tapi oksidanya di sini 5. 5 itu apa? Penta. Pentaoksida. Ada yang tulis juga pentoksida. Maksudnya sama itu ya. Yang D, P itu fosfor atau fosforus juga ada yang tulis. Fosforus. Nah, Cl-nya 5. 5 penta. Klorida. Yang E, S itu sulfur atau belerang. Cl-nya ada 6. 6 itu heksa ya. Jadi heksa klorida. SO2 belerang, S-nya. O-nya 2. 2 berarti kan di ya. Dioksida. C itu karbon. Br itu brom ya. Jadi kalau belakang dia jadi bromida. Tapi dia ada 4. Tetra. Bromida. Yang H, Cl di depan klorin. F itu fluor ya. Jadi fluorida. Tapi ada 3 ya. Trifluorida. Beres untuk yang nomor 1. Nah, nomor 2 kebalikan. Tadi rumusnya dikasih tahu, dituliskan nama, diminta tuliskan nama, sekarang nama ada, diminta tuliskan rumus molekul. Sama aja konsepnya ya. Fosforus fosfor itu P. Triklorida berarti Cl-nya ada 3. PCl3. Karbon apa? C ya. Klorida Cl tapi ada tetra, ada 4 Cl-nya. CCl4. Dinitrogen. Jadi nitrogennya ada 2. Kan di. Trioksida berarti oksidanya ada 3. N2O3. Silikon Si. Dioksida berarti O-nya ada 2. SiO2. Karbon disulfida. Karbon ya C. Di berarti sulfida itu S ya. CS2. Di fosforus berarti P-nya ada 2. Oksidanya O-nya ada 3. P2O3. Di klorin Cl-nya ada 2.
Hepta itu 7, oksidanya 7, Cl2O7. Sulfur, belerang, S ya. Oksidanya ada 3, SO3. Beres. Tentang senyawa kovalen ya, 1 dan 2. Oke, jadi yang dikuasain itu indeksnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu yang familiar ya. Oke, dan juga ya mau tidak mau dihafal ya nama-nama. Ini kan unsur-unsur standar yang ada di tabel periodik ya. Familiar lah intinya ya. Oke, nomor 3 ini juga banyak. Tuliskan rumus kimia dan namanya juga. Terbentuk dari kation dan anion. Namanya ada kation dan anion pasti senyawa ion kan? Itu. Jadi ini ada daftar anion dan kationnya. Jadi biar gampang untuk namanya. Ini kan Cl- ya. Berarti ini klorida. O2- itu oksida. NO3- hafal? Ini namanya nitrat. Kalau NO2 baru yang nitrit ya. SO42- sulfat. PO43- fosfat. Bagaimana dengan logamnya, kationnya ya? Na kan natrium saja udah. Golongan 1 kan? Kalau golongan 1 itu tidak perlu pakai Romawi. Ya karena udah tertentu dia muatannya +1, charge-nya +1. Na4+ ini kation tapi yang poliatom. Ini juga tidak perlu pakai Romawi. Ini namanya amonium. Ya sering orang tanya ini amonium atau amonia. Kalau amonia NH3 saja, amonium itu dalam bentuk ion NH4+ ya. Cu kan tembaga. Tapi tembaga itu kan ada di transisi ya di tabel periodik. Ya jadi tembaga ini kita kasih Romawi 2 nanti. Duanya dari mana? Dari muatannya ini, charge-nya ini. Demikian juga dengan raksa. Raksa ada di transisi ya. Walaupun nggak semua transisi juga pakai Romawi. Jadi banyak hafalannya nih. Ya pelan-pelan nanti sambil dikerjakan sambil ingat-ingat ya. Ini raksa 2. Lalu Fe kan besi ya. Besi itu ada yang 2+, ada 3+. Nah ini yang 3+, jadi besi Romawi 3. Al ini cukup aluminium saja. Kenapa nggak pakai aluminium Romawi 3? Karena aluminium ada di golongan 3. Golongan 3A itu 1A, 2A, 3A itu udah tertentu gitu. Jadi +1, +2, +3 beres. Sementara kalau dia transisi ada kemungkinan lebih dari 1 charge-nya atau muatannya. Makanya dikasih Romawi gitu. Kalau 1A natrium ya udah natrium aja. Karena udah tahu natrium itu di golongan 1 gitu. Oke. Nah, ini sini juga kita menentukan rumus kimianya ya. Ya kita coba ya Na+ dengan Cl-. Sebenarnya kita cuma menggabungkan plus dengan minnya. Udah imbang muatan plus dengan minnya, ya tinggal campurkan saja Na Cl. Kan sudah imbang plus 1 min 1 balance kan? Namanya ya tinggal gabungkan itu natrium klorida. Ini kan sangat terkenal ya. Ini garam dapur. Bagaimana kalau muatannya tidak sama? Na+1 sementara oksida kan 2-. Artinya supaya imbang Na-nya harus ada 2 buah gitu logika berpikirnya ya. Jadi Na-nya 2, O-nya 1 gitu. Natrium oksida. Coba lagi Na+, NO3- 1 kan sama-sama 1 kan, plus dengan minusnya. Tinggal dicampurkan aja NaNO3 beres. Natrium nitrat. Dengan cara yang sama lagi, ini 2- dengan +1, si Na-nya harus ada 2 untuk mengimbangkan plus minusnya itu kan. Na2SO4. Natrium sulfat. Nah, bagaimana kalau PO4 3-, minnya 3, Na+1 ya, Na-nya harus ada 3 untuk mengimbangi 3 minus itu. Udah balance ya. Jadi ini natrium fosfat kan? Beres. Dengan cara yang sama lagi, ini kan NH4 plus Cl-1. Campur aja kalau udah sama NH4 Cl. Ini amonium klorida.
Atau kalau mau gampang yang imbang aja plus minusnya dulu. Ke NO3 min kan, ini kalau merah artinya senyawanya nggak ada ya. Jadi NH4 NO3 kan, karena plus minusnya sudah imbang. Amonium nitrat. Bagaimana kalau nggak sama? Ya kayak tadi lagi, si NH4 plusnya ada 2 buah. Jadi kita kasih kurung. Kenapa kita kasih kurung? Karena dia poliatom, lebih dari satu atom. Jadi ada N, ada H. Ya, jadi kita kurungin. Kalau cuma Na kan satu unsur ya. Jadi satu unsur yang 2 huruf, satu unsurnya tetap aja satu unsur gitu. Mau berapa huruf? Nggak perlu pakai Romawi. Kok Romawi? Nggak perlu dikurungin, sorry. Ini amonium ya, amonium sulfat. Ini caranya sama lagi, NH4-nya cuma plus 1, PO4-nya 3 min. Berarti NH4-nya harus ada 3 supaya imbang plus dan minusnya. Amonium fosfat. Nah, ini Cu-nya 2 plus, Cl-1. Nah, sekarang kebalikan, plusnya lebih banyak daripada negatifnya. Berarti Cl-nya harus ada 2 kan? Maka jadinya rumusnya CuCl2. Cu tembaga, kita kasih Romawi 2 sesuai dengan charge-nya. Klorida. Beres. Nah, 2 plus 2 min tinggal campur CuO. Tembaga 2 oksida. Lalu 2 plus dengan minus 1 lagi, sama aja. Kali ini si NO3-nya yang lebih dari 1 kan, jadi kita kasih kurung. Ya karena ada N, ada O, poliatom dia. Jadi kita kurungin. Maka namanya tinggal ngikut tembaga, Romawinya 2, nitrat. Dengan cara yang sama lagi, 2 plus dengan 2 minus tinggal dicampurkan saja. CuSO4. Tembaga 2, sulfat. Nah, ini yang agak sedikit ribet ya. Nggak apa-apa lah, gampang kok. Cu2 plus, PO4 3 minus. Jadi 2 dengan 3 itu kita kali silang. Ya, jadi Cu-nya 3 buah, PO4-nya 2 buah. Gitu ya, supaya nanti Cu-nya kan satunya 2 plus. Kalau ada 3 kan berarti plus 6. PO4 itu kan 3 minus, kalau ada 2 kan min 6. Maka balance muatannya plus 6 minus 6, 0. Netral. Cu3, PO4 2 kali. Tembaga tetap Romawi 2 ya, jangan jadi 3. Tetap Romawinya didasarkan kepada plusnya si Cu-nya, si tembaganya. Oke, ini berarti mirip semua hasilnya dengan yang si Cu ya, si Hg dengan Cu kan sama-sama 2 plus. Kita tinggal ikut saja nih. HgCl2, HgO, HgNO3 2, HgSO4, Hg3, PO4 2. Ini karena mirip kan? Sama-sama transisi, sama-sama plus 2. Pakai Romawi dua-duanya, ya sudah, tinggal diganti aja. Jadi ini raksa 2, klorida. Raksa 2, oksida. Raksa 2, nitrat. Raksa 2, sulfat. Raksa 2, fosfat. Beres ya. Ini kalau ada yang sama ya ikutin aja pola yang di atasnya. Sekarang besi, ini 3 plus. Kloridanya minus 1, berarti Cl-nya harus ada 3, kan logika saja. Maka jadi FeCl 3. Fe3 plus, O-nya minus 2. Kayak tadi kalau berbeda itu kali silang. Jadi si Fe-nya yang dapat 2, O-nya dapat 3. Supaya sama-sama 6 dia.
Fe3 plus NO3 min 1. Berarti NO3-nya harus ada 3 buah. Polanya begitu-gitu saja ya. Sulfat SO4 2 minus, Fe-nya 3 plus. Kali silang lagi, berarti Fe-nya harus ada 2, SO4-nya harus ada 3. Ya, kali silang muatannya supaya sama-sama habis. Fe3 plus PO4 3 min, sama-sama 3 ya, plus dan minusnya campur. Beres. Tinggal namai. Besi 3 klorida. Besi 3 oksida. Besi 3 nitrat. Besi 3 sulfat. Besi 3 fosfat. Oke, aluminium 3 plus, ya patternnya samalah dengan si Fe3 plus. Ya, berarti Al Cl3, Al2O3, Al NO3 3 kali, Al2 SO4 3 kali. Berarti di sini Al PO4. Cuma namanya aja ya, yang penamaannya aja yang berbeda karena Al di golongan 3, 3A berarti dia sudah tertentu plus 3-nya, jadi nggak perlu kita romawiin. Cukup aluminium klorida. Nggak perlu pakai romawi ya. Aluminium oksida, aluminium nitrat, aluminium sulfat, terakhir aluminium fosfat. Di intinya untuk ion kuasai kationnya ya, terutama ya. Ya walaupun anionnya juga penting, tapi kationnya itu menentukan apakah dia pakai romawi atau tidak. Kalau golongan 1A, 2A, 3A itu nggak perlu romawi. Transisi umumnya pakai romawi, walaupun juga ada yang tidak pakai romawi. Itu yang menjadi tantangannya nanti. Oke. Nomor 4. Ini kita masuk ke senyawa ion. Ini karena kenapa senyawa ion ya? Ini semua ada logam-logamnya. Ada K, Mg, Al, Ag, Cu, Cu, Sn, Hg. Kalau ada logam itu indikasinya dia ion. Ya kayak tadi lagi, cuma permasalahannya perlu pakai romawi atau tidak. Oke? Nah, kita belajar sampai ke ionisasinya. Walaupun dia cuma tanya nama, kalau bisa ya langsung kita sekalian aja belajar ya. Oke, ingat ya K golongan 1 kan. Kalau golongan 1 sudah pasti plus 1. Cuma K-nya ada berapa? 2, pindahin ke depan. O itu 2 min karena dia golongan 6 kan. Beres. Ini ionisasinya. Penamaannya gimana? Ya K itu kalium. O itu oksida. Beres kan? Sama lagi nih, Mg golongan 2. Mg2 plus pasti. O-nya contek dari atas. Jadi penting untuk ya mengingat yang 1 2 ya, 1 2 3. 3-nya cuma Al sih. 1 2 itu dikuasain lah ya. Bisa kok pasti ya. Mg magnesium. O itu oksida. Belajar lagi. Angka-angka ini kecil ini indeks itu ditaruh ke depan nih. Jadi 2 Al. Nah, aluminium itu golongan 3 berarti 3 plus. 3-nya maju. S itu 2 min. Nah, kalau dilihat kan plus 6 dengan minus 6 balance kan? Tinggal namai. Aluminium
S di sini adalah sulfida ya. Ag2O depan-depan ini pindahin seperti ini. Duh, kalau kita nggak ingat Ag-nya berapa, tapi kita bisa ingat kalau O itu 2 min kan. Jadi supaya imbang maka Ag-nya plus 1. Karena dia udah ada 2 buah. 2 kali plus 1 kan plus 2. Ketemu minus 2, balance. Nah, tapi kalau Ag, walaupun dia transisi, tapi dia cuma punya satu jenis. Ini aja, satu jenis muatan plus 1 saja dia. Jadi dia nggak perlu pakai Romawi. Ini kan nggak saya kasih Romawi kan. Jadi itu yang jadi tantangannya nih ya. Perak oksida. Ya, walaupun dia transisi, ada juga transisi yang tidak pakai Romawi. Ya, ada Ag, ada Zn tuh. Lama-lama nanti dihafal ya harus ya. Cu2O pindahin duanya, Cu biarin saja dulu plusnya kalau nggak ingat, kalau ragu. Tapi yang harus wajib tahu adalah O itu 2 min. Maka supaya imbang, pasti Cu-nya plus 1 kan. Plus 2 ketemu minus 2, balance. Cu itu tembaga. Tembaga pakai Romawi. 1 ya. Ini dari sini. CUS. Kalau kita ragu, kita ingat saja S itu kan tadi ada 2 min. Ya supaya 0 pasti CU-nya 2 plus kan. Beres. CU tembaga kasih Romawi S sulfida. Lalu SNO2. Kalau ragu SN-nya nggak apa-apa, tinggalin dulu. Tapi O-nya itu ada 2, hati-hati ya. 2, yang satunya 2 negatif. Berarti kalau 2-nya berapa? Negatif 4 kan? Maka supaya 0, SN-nya plus 4. Oke, ada SN plus 4. Nih. Timah 4 Romawi oksida. Nah, ini yang sering juga ngejebak nih ya, tapi kalau ini agak sedikit berbeda ya. Nah, jadi ini saya kesini dulu deh Cl-nya. Cl itu kan pasti min 1. Tapi Cl-nya ada 2. Berarti kan total negatifnya jadi negatif 2 kan? Karena ada 2 buah Cl minnya. Supaya imbang kan berarti di kirinya plusnya harus plus 2 kan? Nah, tapi kalau di Hg2 ini penulisannya biasa begini, Hg2 2 plus. Nggak semua juga yang bisa seperti itu ya, cuma beberapa saja. Kayak peroksida O2 2 min, Hg2 2 plus gitu. Kalau kita kan tadi pasti mikirnya 2 Hg plus. Tapi oh ini ada nih. Ya. Jadi plusnya nanti terhitung 1 karena 2 ini 2 plus itu untuk 2 Hg. 1 Hg kan berarti plus 1. Penulisannya saja ya, beberapa memang agak sedikit berbeda. Tergantung strukturnya dia. Apa-apalah ikutin aja ya. Ini Hg kan raksa ya. Ingat 1 ya, 1. Kan itu 2 plus, tapi kan ada 2. Untuk satunya berarti plus 1. Yang lain begitu? Enggak. Ya enggak semua bisa seperti itu. Oke, banyak hafalan ya. Oke, masih ada satu lagi terakhir. Ini kan nama dari senyawa, sekarang senyawanya ada terus buat namanya ada terus buat ininya strukturnya. Kalsium. Kalsium Ca ya. Ca2 plus. Ketemu sulfida S2 min. Udah, tinggal campurin. Jadi udah plus minusnya sama berarti tinggal jadi CaS. Beres. Natrium oksida. Natrium Na. Na plus 1. Oksida O2 min. Imbang nggak itu? 1 plus 1, 1 minus 2 nggak imbang. Jadi Na-nya harus ada 2 buah gitu. Sehingga nanti senyawanya jadi Na2S. Kok jadi S, sorry. Na2O. C. Besi 2 sulfida. Besi 2 berarti Fe-nya 2 plus. Jadi sekali lagi Romawinya ini menunjukkan plusnya ya. Muatannya nih.
muatan si logamnya ya, si kationnya. Sulfida kayak tadi 2 min, imbang kan? Campur FeS. Timah Sn, berarti Sn-nya 4 plus kan? Karena ini Romawi 4. Sulfida kayak yang tadi lagi yang di atas S2 min. Imbang belum ini? Belum. 4 plus dengan minus 2 kan gak imbang. Supaya imbang S-nya kita kali 2. Jadi 4 plus 4 min. Jadi sini Sn S-nya 2. Ya, jadi angka kecil di indeks itu tukaran dengan angka di depan ini koefisiennya. Tembaga Cu, Cu-nya 2 plus. Cl itu min 1. Nih, klorida. Imbang? Belum. Cl-nya kita harus kali 2. CuCl2. Raksa Hg. Hg2 plus. Cl min 1 kayak tadi, kayak di atas. Supaya imbang kita kali 2. Oke. Timbal tuh Pb ya. 2 plus. Bromida Br min. Udah, supaya imbang Br-nya kita kali 2. Hasilnya PbBr2. Last one, zinc oksida. Zinc itu walaupun dia transisi seperti yang saya katakan tadi, tapi dia cuma punya kemungkinan plusnya cuma plus 2. Makanya dia nggak perlu di iniin, nggak perlu di Romawiin. Ya. Jadi ini adalah Zn2 plus ketemu dengan oksida itu kan O2 min ya. Ya, udah gampang nih. ZNO. Beres. Oke, demikian ya pembahasan saya tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Walaupun banyak, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Tolong dihafal tabel periodik untuk senyawa-senyawa yang sederhana, untuk atom-atom atau unsur-unsur yang familiar. 1A, 2A, 7A itu dikuasain lah ya. Oke, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.